Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai cara menulis tinjauan pustaka atau literatur review untuk jurnal ilmiah, tapi sebenarnya logikanya bisa digunakan untuk penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Oke. Ini saya utamakan untuk pendekatan penelitian yang bersifat kuantitatif ya, gitu ya. Jadi tinjauan pustakanya itu harus mengikuti struktur dari model penelitian yang kita miliki. Dan jika kita memiliki hipotesis, maka kita dalam menulis tinjauan pustaka, setiap hipotesis itu harus memiliki paragraf penjelas atau rasional atau justifikasinya masing-masing. Dalam menulis tinjauan pustaka juga kita harus mensitasi atau mengutip yang namanya monumental paper. Jadi paper-paper yang ditulis oleh para dewa atau suhu di bidang yang kita teliti. Misal jika topik penelitian kita mengenai motivasi, maka kita harus mengutip teori motivasi mungkin dari Maslow, seperti itu. Jika kita ingin meneliti mengenai ekuitas merek, brand equity, mungkin harus ada kutipan terhadap tulisan dari A. Acker atau Keller. Oke, ini salah satu contoh dari model penelitian studi saya yang terkait pembajakan. Studinya itu saya menggunakan 3 jenis teori, ethics teori, deterrence teori, dan juga TPB, Theory of Planned Behavior. Jadi yang mana arus atau aliran dari variabelnya itu dari ethics teori dan deterrence teori mengarah kepada komponen dari TPB yaitu attitude, subjective norm, self-efficacy, facilitation condition, lalu kepada intention to pirate atau niatan membajak. Nah, di sini dalam artikel yang saya tulis, maka saya mulai menjelaskannya dari ethics teori, penulisan literatur reviewnya. Variabel-variabel selanjutnya itu berdasarkan urutan yang terdapat di dalam gambar tadi, ya. Jadi mulai dari moral obligation seperti itu, lalu ke teori berikutnya, oh sebentar, dari moral obligation lalu ke perceived benefits, lalu teori selanjutnya kan deterrence theory. Komponen deterrence theory ada fear legal consequences dan perceived likelihood of punishment. Maka untuk selanjutnya penjelasan dari paragrafnya mengikuti teori yang kedua. Di sini untuk setiap hipotesis itu baiknya ada paragraf penjelas masing-masing, gitu ya. Yang ini saya agak susah untuk H3H4 maka saya satukan seperti itu. Lalu di sini selanjutnya saya menggunakan TPB ya, komponen-komponen TPB-nya ada attitude, maka variabel attitude dilanjutkan dengan self-efficacy, dilanjutkan dengan subjective norm, dilanjutkan dengan facilitating condition.